sebagai kadit Bapak menawarkan untuk 86 sebelum di BAP ini, untuk 86 300 juta. Pemirsa Intens Investigasi. Kadang, cinta memang tidak hadir dalam kata-kata manis, melainkan dalam sikap yang terus ditunjukkan dan seolah tak tergerak sedikit pun walaupun aral dan rintangan menghalangi. Saat tubuh tak lagi kuat, hadirnya seseorang juga menjadi kekuatan tersendiri. Seperti itulah agaknya cinta yang begitu besar dan tergambar jelas dalam ruang sidang. Pada saat kembali digelarnya sidang lanjutan kasus peredaran narkoba yang menjerat Amar Zoni dan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Dalam sidang, sorotan tak hanya tertuju pada sosok Amar dan kehebohan yang terjadi di dalamnya, tapi juga pada sosok perempuan yang tetap duduk setia di bangku pengunjung. Meski tubuhnya lemah, bahkan nyaris pingsan, ia memilih bertahan demi satu hal, menemani orang yang ia cintai. Di ruang sidang itu, namanya disebut, tekanan datang, namun tak melunturkan sedikit pun rasa sayang ataupun ketakutannya untuk terus membela sang kekasih dalam perkara ini. Lantas, pemirsa, seperti apa sejumlah momen yang terekam di persidangan Amar Zoni kemarin? Seberapa besar pengorbanan sang kekasih hingga tubuhnya sendiri nyaris tumbang tapi tetap memilih datang? Dan lalu, benarkah kehadirannya juga sekaligus membawa pesan dari orang tuanya untuk Amar yang isinya untuk segera melegalkan hubungannya dengan sang anak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi. Seperti diceritakan sebelumnya atau masih soal sidang peredaran narkoba yang menjerat nama Amar Zoni dan 5 tersangka lainnya dalam perkara, seperti diketahui, sidang kembali digelar dengan agenda saksi verbalisan atau pihak yang menyusun berita acara pemeriksaan, dokumen penting yang sebelumnya dipersoalkan langsung oleh Amar Zoni di hadapan majelis hakim. Di momen ini, 2 orang saksi dari pihak penyidik atau pihak kepolisian pun dihadirkan, namun bukan itu yang mau kita bahas saat ini, tetapi lebih kepada doa dan dukungan dari orang terdekat, termasuk sang kekasih Dr. Camelia yang tetap hadir walaupun dengan kondisinya yang kurang fit. Bahkan di dalam sidang terlihat gambaran yang cukup mengejutkan di mana sang dokter tampak diolesi minyak angin, dipijati, hingga yang mengejutkan beberapa kali proses kerokan pun terus dilakukan hingga memperlihatkan bagian tengkuk yang memerah. Bahkan di sela-sela jeda persidangan juga beberapa kali Dr. Camelia melakukan obrolan santai dengan sang kekasih, seolah mencoba saling menguatkan di tengah tekanan hukum yang masih harus mereka hadapi bersama. Lantas pemirsa, seperti inilah aksi menyentuh yang dilakukan Dr. Camelia, yang meski di kondisi sakit, tetap duduk tenang di kursi persidangan. Tak cukup sampai di situ pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya, jika dalam persidangan Amar kali ini, sidang digelar dengan agenda saksi verbalisan atau pihak yang menyusun berita acara pemeriksaan, dokumen penting yang sebelumnya dipersoalkan langsung oleh Amar Zoni di hadapan majelis hakim. Dalam sidang, Amar juga sempat diberikan wewenang khusus untuk bertanya pada 2 orang saksi yang dihadirkan. Amar Zoni tampak tak hanya duduk diam, Amar memberanikan diri melontarkan pertanyaan langsung. Mulai dari pertanyaan tentang dugaan adanya penawaran uang sebelum proses BAP dilakukan, hingga terkait kabar yang sebelumnya heboh, yaitu soal dugaan penganiayaan yang dialami Amar dan beberapa saksi lainnya dalam perkara ini. Seperti biasa, para saksi tetap bersikukuh menyangkal seluruh pertanyaan yang dilontarkan Amar, bahkan menegaskan tidak pernah terjadi penganiayaan selama proses pemeriksaan. Dan beruntung, di tengah momen yang penuh tekanan itu, sang kekasih pun
pun terlihat terus berada di sisinya dan sesekali berbincang pelan kepada Ammar, seolah kehadirannya mampu menjadi penenang baginya. Saudara saksi, Pak Bambang, saya di situ melihat ada Pak Bambang sebagai saksi juga atas yang dilakukan sama Kanit Bapak itu Pak Yosi kan namanya. Ada Pak Yosi. Saya cuma mau nanya, saya mau jujur, Bapak tolong jujur, Bapak sudah disumpah di sini, Bapak sudah disumpah Al-Quran. Saya minta Bapak betul-betul jujur. Waktu itu, apakah Pak sebagai Kanit Bapak menawarkan untuk 86 sebelum di BAP ini, untuk 86 300 juta? Tolong dijawab. Tidak ada Ibu ya. Wah, jujur. Kan aku sudah tidak tahu ada penawaran itu. Tidak ada. Tidak ada penawaran. Tidak ada. Yakin Pak, Bapak ada di situ loh. Yakin saya ada di situ. Bapak yang bilang mau rehab. Tidak ada, saya nggak pernah bilang seperti itu. Oke. Mungkin Pak Bambang cukup. Oh, bentar, surat keterangan Pak Bambang yang seutuhnya di mana pendapat saudara? Apa sudah tidak tahu keterangan? Karena memang bukan beliau yang periksa saudara tadi. Iya, Tidak cuma tahu berarti. saya ingat banget ada Pak Bambang di situ. Ya, Gitu loh. ya, keterangan Pak Bambang tadi dia pandang lebar dan berada salah. Apa tidak tahu? Mengenai saya ya? Enggak, keterangan dia. Dia tidak menerangkan saudara, dia menerangkan tentang Iya. aset adanya dan adik, bukan dia yang menerangkan saudara. Enggak sih, enggak. Saya cuma mau nanya gitu aja. Oke. Gitu loh. Kalau memang Bapak nggak tahu ya sudah. Kalau memang Bapak juga Jadi bilang tidak keterangannya ada. gimana? Dia menanggapi keterangan itu tidak apa saksi Bambang. Ya. Benar nggak ada yang salah? Ya itu salah, saya penanggapannya dia dibilang nggak ada gitu loh. Yang 300 juta. Iya, yang dia minta intinya 86. Makanya kenapa ada terciptanya BAP seperti yang tadi, penekanan segala macam itu yang Saksi video tadi, Bambang- testimoni saksi tadi. Bambang dari awal tidak menerangkan 300. 300 kan pertanyaan saudara. Iya, pertanyaan saya Oke. maksudnya yang mulia. Oke. Oke, saksi Mario. Waktu saya datang ke sana, apakah bersamaan dengan barang bukti Sinta itu? Pada saat didatangkan ke depan, Iya, siap bersama. bersamaan, yakin. Waktu saya di BAP, waktu itu yakin Bapak semuanya tidak ada penganiayaan kepada semuanya. Yakin? Saya ingin jujur. Ya saya jujur, saya yakin tidak ada penganiayaan. Nanti saya minta tolong dibuka ke CCTV yang mulia. Apa terdakwa merasa saya dianiaya? Di situ enggak menganiaya, tapi Pak Yosi itu menganiaya. Pak Yosi sama yang kepala botak itu yang agak tinggi. Apakah saksi tahu ada penganiayaan terhadap para tersangka saat itu? Tidak ada Ibu. Tidak ada. Tidak ada. Berarti tidak ada penganiayaan. Siap. Nah makanya nanti kita minta CCTV. Karena semuanya itu, saudara kan tadi bilang sudah disumpah. Saudara bilang nggak bawa setruman. Kenyataannya di situ saudara bawa setruman. Di saat video itu saudara bawa setruman. Di situ ada buktinya soalnya. Siap, tidak ada Ibu. Ya makanya nanti kita minta tolong dihadirkan CCTV itu ya mulia. Sementara itu, yang tak kalah mengejutkan dalam persidangan kali ini adalah nama Dr. Camelia yang tiba-tiba ikut terseret ke ruang sidang. Di hadapan majelis hakim, saksi menyebut kalau adanya percakapan yang mencantumkan nama Camelia melalui pesan WhatsApp. Disebutkan pula dari pesan itu, diduga Ammar Zoni sempat meminta plastik klip kepada sang kekasih. Sontak suasana ruang sidang pun berubah, hakim meminta penjelasan lebih lanjut, bahkan meminta memperlihatkan tangkapan layar percakapan yang dijadikan bagian dari keterangan saksi. Mengetahui hal itu, Ammar Zoni langsung mendekati sang kekasih. Usai sidang selesai dan dengan nada menenangkan, meminta sang kekasih untuk tidak takut dan tidak merasa tertekan. Ammar menegaskan bahwa penyebutan nama tersebut harus dibantah dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ia juga menyampaikan bahwa jika memang diperlukan, semua akan dijelaskan secara terbuka di hadapan hukum. Meski sang kekasih terlihat lemah dan mengeluhkan kondisi tubuhnya, Ammar tetap menunjukkan kepeduliannya, memintanya untuk beristirahat dan menjaga kondisi di tengah badai kasus hukum yang terus menghantam. Antara seseorang. Di situ tercantum atas nama Camelia. Percakapan itu via WhatsApp, via WhatsApp. Siap. Di handphonenya siapa? Handphonenya apa? Apa percakapannya itu? Terkait dengan permintaan plastik.
Plastik apa? Plastik klip. Ada fotonya? Ada fotonya. Coba diperlihatkan Pak. Siap. Teguh. Itu saudara bawa dari yang dua terdakwa 6. Siap. Nggak mau kan terdakwa itu saya tidak dilakukan. Mas, gimana Bang? Duduk sekalian. Karena kan di kemarin kamu udah disebut nama kan harus dibantah. Saya enaknya tadi dia buka berita untuk buat apa kan gitu. Ada urusan. Dia dibawa ke bawah ya langsung sama pengacara saya aja. Iya, harus dijelaskan kan gitu semuanya. Jadi minggu depan jadi saksi ya? Iya, begitu. Bang Amar ini udah bisa cewek Sekarang kita lihat, tunggu kebenarannya. Tadi kami sudah meminta tolong untuk dihadirkan CCTV karena penindasan, penyiksaan dan segala macamnya ini kan ada di CCTV. Kalau kita bicara tadi menyangkal saya mengatakan seperti ini, pihak saksi sebagai polisi juga mengatakan seperti itu gitu kan, saling membantah, ya dibuktikan di CCTV. Makanya jadi harus ada di CCTV. Cuman dari JPU tidak mau mengeluarkan kan gitu. Ya. Kecewanya seperti apa? Enggak, kita masih belum tahu karena kan pada dasarnya kan pasti dari hakim nanti yang akan menentukan gitu kan, yang mana yang benar, yang salah. Tetap kita mencari kebenarannya di sini. Pasti tentulah karena dia membawa nama institusi. Membawa nama institusi pasti dia nggak akan berani saya enaknya, dan dia berani untuk menggadekan nama dengan bahasa nama Allah gitu loh. Berani untuk bersumpah di situ dan mengakui kalau tidak ada. Makanya satu-satunya kunci di sini adalah CCTV. CCTV ini pembuktian bagaimana kami disiksa, bagaimana kami diintimidasi di sini gitu loh. Dan BAP itu tidak sah. Dan sekali lagi, usai persidangan dinyatakan selesai, sebuah momen yang tak kalah menggetarkan pun terjadi. Di halaman pengadilan, langkah Ammar Zoni menuju mobil tahanan terlihat begitu berat. Ammar terlihat tak ingin beranjak dan tak rela melepas sang kekasih untuk kembali ke balik jeruji lapas. Keduanya pun berpelukan hangat sebelum perpisahan itu kembali terjadi. Pelukan yang bukan sekadar perpisahan biasa, namun juga pelukan penuh keyakinan dan penguatan. Dan dengan suara lirih, Ammar kembali lagi, juga berpesan agar sang kekasih tetap kuat, tetap sehat, dan tidak merasa takut. Sedikit banget. Gimana? Dokter lagi sakit. Sehat ya, kuat ya. Dan tidak nggak usah takut, kita benar, nggak usah takut, oke? Jelasin aja semuanya padanya, kan kita terbuka kok, semua transparan. Ya, ada yang ini kok. Ya, Mas. Ya, ya, ini namanya. Ya, makasih ya. 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 Tolong aja ya. Oh iya ya, pastinya semuanya. Iya, kecewa lah. Makanya harusnya menyatakan kebenaran. Ya, itu kan biar susah Di sisi lain pemirsa,
Di balik pelukan penuh cinta itu tersimpan kondisi sang kekasih yang ternyata jauh dari kata baik-baik saja. Sang kekasih mengaku dalam persidangannya kemarin tubuhnya dalam kondisi tubuh yang lemah, bahkan nyaris pingsan. Lantas, apa sebenarnya yang ia rasakan saat mendampingi Ammar Zoni di ruang sidang dan bagaimana Ammar menguatkannya di tengah tekanan yang semakin berat? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, di balik ketegaran yang ia perlihatkan di ruang sidang, tersimpan kondisi tubuh sang kekasih yang ternyata jauh dari kata baik-baik saja. Usai melepas Ammar Zoni kembali masuk ke dalam mobil tahanan, dan sang kekasih akhirnya angkat bicara. Dengan suara pelan, ia mengaku sejak awal menghadiri persidangan kondisinya memang sedang tidak fit. Bahkan ia menyebut dirinya nyaris pingsan. Kondisi itu pula yang membuatnya tak sempat menyiapkan apapun untuk Ammar Zoni ketika sang kekasih sempat menanyakan mengapa ia tak membawakan makanan. Ia hanya bisa menjawab jujur bahwa tubuhnya sudah terlalu lemah untuk sekadar berdiri lama, apalagi memasak. Enggak, aku hari ini gak bawa apa-apa karena emang lagi gak enak badan. Jadi aku gak bawa apa-apa. Dari tadi pesen dari Gojek aja, terus dari fans-fansnya yang banyak. Di tengah tubuh yang melemah, sang kekasih juga kembali diuji secara mental. Namanya ikut disebut-sebut dalam persidangan, namun di luar dugaan, ia mengaku tak terkejut. Sebab, sejak awal menurutnya, Ammar Zoni telah menceritakan semuanya. Ia pun memahami bahwa pembuktian sejatinya akan terjadi di ruang sidang melalui keterangan para saksi. Ketika ditanya, apakah dirinya akan dipanggil sebagai saksi, Dr. Camelia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum. Justru di momen rapuh itu, Ammar Zoni lah yang kembali menjadi penguat. Di ruang sidang yang dingin, dukungan itu menjadi satu-satunya kehangatan. Makanya gini, pembuktiannya itu di persidangan besok aja ya. Tapi saksi-saksinya, oke? Nggak tahu aku jadi saksi apa enggak, aku nggak tahu. Nanti itu urusan PH, Om Jon. Tapi sempat kaget gak sih dia namanya disebut di persidangan? Enggak lah, Bang Ammar udah cerita semuanya sebelum, jadi udah tahu. Tapi obrolan apa sih yang buat dari sempat ditenangkan kalau masalah di persidangan dan? Ya karena aku lagi sakit dari tadi, udah izin minta pulang terus, cuman kan kata dia nggak boleh, udah lagi. Tadi Bang Ammar juga menguatkan dokter terkait nama-nama. Iya, karena maksudnya Bang Ammar nggak mau aku down gitu, karena tiba-tiba kan ada sebutan namaku gitu, dan sebenarnya itu nggak ada kaitannya dengan kasus ini gitu loh. Sementara itu, pemirsa, terkait kondisi sang kekasih, Dr. Camelia, kejadian yang dialaminya rupanya memang sudah 1 hari berselang sebelum persidangan digelar. Tubuhnya melemah, rasa mual menyerang, hingga akhirnya harus dikerik oleh kerabat terdekatnya di tengah jalannya sidang. Ia mengaku tak pernah berniat meminta dikerok, namun kondisi tubuh yang terus muntah membuat tindakan itu tak terhindarkan. Sakit itu pun sejatinya sudah diketahui Ammar Zoni. Bahkan, ia sempat meminta izin untuk tidak hadir di persidangan. Masih nggak enak nih, makanya aku harus pulang, oke? Udah tahu karena udah ngomong sama Om Jon kemarin kalau dokter sakit nggak bisa hadir sidang. Karena Ammar bilang nggak mau sidang kalau nggak ada dokter gitu. Ya udah, jadi ya udah dok, datang aja lah sebentar gitu. Ya udah. Tadi sempat dipeluk juga dokter, mungkin sudah lengket banget ya dok ya. Sempet gak enak badan itu karena apa dok? Dok, bentar dok. Sempet gak enak badan itu karena sakit apa mungkin? Nah, emang aku lagi praktek GERD dari hari Kamis kemarin, emang telat makan terus, banyak kerjaan, makanya udah jadi kayak emang lagi sakit 2 hari ini tuh, emang lagi gak enak badan. Dikerok tadi kenapa? Kayak ini digeruk dia aja ya kan, karena aku gak minta kerok karena aku muntah. Oh, sempet muntah. Aku tuh udah izin sama Bang
Amar untuk nggak datang sebenarnya. Tapi Bang Amar katanya nggak mau. Iya, aku akan menjalankan sidang kalau nggak ada kamu kata Om Ben ya udahlah, ya kata Arum ini ya udahlah datang aja dong. Dan tadi juga kan sana juga udah izinin aku izin pulang aja gitu ya, cuman nggak ngasih juga ya udah. Ya iyalah, ya mungkin support sistemnya aku juga nggak tahu. Siapa tahu dengan adanya aku ya udahlah jadi semangat lah. Oke. Namun pemirsa, kesetiaan itu tak hanya datang dari sang kekasih. Di balik ruang sidang, ada sosok lain yang juga menyimpan luka dan harap. Siapakah sosok tersebut? Benarkah? Apa pesan haru yang ia sampaikan untuk Amar? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Di tengah derasnya ujian hukum yang masih harus dihadapi Amar Zoni, sang kekasih sempat menegaskan satu hal bahwa ia tak pernah mundur untuk terus berada di sisi Amar. Dengan suara pelan namun mantap, ia mengatakan akan selalu memberi dukungan penuh selama proses persidangan masih berjalan. Namun, ketika disinggung soal rencana ke depan, termasuk isu pernikahan, sang kekasih memilih bersikap bijak. Ia menyampaikan pesan dari orang tuanya untuk Amar Zoni, agar saat ini fokus sepenuhnya menghadapi persidangan. Tak ada rencana, tak ada janji. Semua ditunda hingga kebenaran benar-benar terungkap. Dan jika kelak Amar Zoni dinyatakan bebas, barulah langkah berikutnya bisa dibicarakan. Pasti dong, karena kan saya tahu kejadian sebenarnya. Makanya aku bilang aku nggak bisa ngomong yang masalah 300 juta, nanti kita tunggu di kesaksian berikutnya aja. Nggak ada, kalau kata orang tua aku fokus ke sidang dulu sampai selesai. Nanti kalau sidang selesai, insya Allah Bang Amar bebas, ya udah silakan dia temuin kalau emang serius sama saya kan gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.